Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang wanita di Tanjung Balai mengalami kekerasan dari pria yang ditagih hutangnya. Bahkan ia diancam dengan senjata tajam. Karena melarang perusakan kantor camat, seorang pemuda dianiaya dengan senjata tajam oleh sekelompok remaja hingga tewas. 8 lumba-lumba terdampar di tambak budidaya kerang milik warga di Asahan. Maling motor dengan meninggalkan motor. Inilah modus yang dilakukan pelaku yang beraksi di Masjid Jami Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Datang dengan motor bebek, meninggalkan motornya, lalu menggondol motor milik kurir, serta puluhan paket yang akan diantarkan korban. Beristirahat di Masjid Jami Kota Pinang adalah hal yang biasa dilakukan kurir jasa ekspedisi. Beberapa pengendara pun melakukannya, termasuk pengendara motor bebek yang terlihat di CCTV. Tetapi saat sang kurir ke toilet, pengendara motor bebek yang merupakan maling motor memanfaatkan kesempatan ini. Pelaku langsung membawa kabur motor beserta puluhan paket yang diantar, sementara motor bebek ditinggal begitu saja. Saya tinggal motor saya ke kamar mandi sebentar, sekitaran 5 menit. Nah, jadi sekitar 5 menit itu saya keluar dari kamar mandi, motor saya tuh udah nggak ada di tempat yang saya parkirkan. Nah itu bang, posisi mobil sepeda motor itu ada nggak barang yang mau diantar? Kalau barang nggak ada pak, kebetulan karena itu belum jam pengantaran, itu masih jam sortir. Dengan rekaman CCTV masjid, korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke Mapolres Pelabuhan Batu Selatan. Sementara motor bebek yang ditinggal pelaku diduga juga merupakan motor curian. Tutia Lewelubis melaporkan dari Labuhan Batu Selatan. Keluarga Nazwa Alia WNI yang meninggal dunia di Kamboja resmi melapor ke kantor Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia Sumatera Utara. Belum diketahui pasti penyebab tewasnya Nazwa. Namun keluarga kini kebingungan karena pemulangan jenazah korban dari Kamboja membutuhkan dana hingga 137 juta rupiah. Laniari Hasibuan, ibu dari Nazwa Alia, mendatangi kantor Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia di Jalan Pendidikan Desa Marindal, Kabupaten Deli Serdang. Ia membuat laporan atas kematian anaknya yang bekerja di Kamboja. Petugas Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Imigran menyatakan status dari Nazwa Alia ke Kamboja bukan sebagai pekerja migran resmi. Meski begitu, BP3MI akan berkoordinasi dengan Kemenlu melalui KBRI Phnom Penh di Kamboja. Saat ini pihak KBRI di Phnom Penh, Kamboja masih melakukan investigasi terkait kematian Nazwa yang diduga mengalami overdosis obat painkiller. Ini untuk bekerja di bagian pelestarian lingkungan. Nyatakan bahwa orang yang mengajak si Nazwa Alia ini adalah seorang saintis ya, seorang ilmuwan. Kan dibutuhkan biaya ratusan juta. Iya, jadi kita sudah berkoordinasi dengan pihak KBRI Phnom Penh dalam hal ini untuk jenazah yang akan dikebumikan di Kamboja di Phnom Penh, KBRI akan fasilitasi. Hingga kini jenazah Nazwa Alia masih tertahan di Kamboja. Dibutuhkan biaya pemulangan jenazah sekitar 137 juta rupiah. KBRI tidak dapat menanggung semua biaya. Sang ibu meminta bantuan pada pihak lain yang memungkinkan bisa membantu dana pemulangan anaknya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Pernah terbayang kecelakaan akibat tumpukan sampah? Nah, hal ini yang telah terjadi di Labuan Batu. Mobil tergelincir ke parit akibat tumpukan sampah menggunung hingga menutup akses jalan. Mobil minibus ya di belakang. Mobil ini terperosok ke parit dengan kondisi sekeliling dipenuhi tumpukan sampah.
Peristiwa terjadi di Jalan Veteran, Desa Perbaungan, Bilah Hulu, Labuhan Batu. Tumpukan sampah di sepanjang jalan ini berada di dekat pasar tradisional Bilah Hulu. Namun dalam sepekan terakhir tidak ada aktivitas pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir yang mengakibatkan sampah menumpuk hingga menutupi akses jalan umum. Selain mengganggu aktivitas warga, pembiaran terhadap tumpukan sampah telah menjadi ancaman keselamatan pengendara yang melintas. Ya, jatuh. Karet. Berarti jalannya habis lah kena sampah semua, Pak ya? Nah itu tinggal kecil itu, pas-pas kereta. Tinggal kecil ya. Pas-pas kereta. Protes pada Pemda telah beberapa kali disampaikan warga, namun hingga kini belum ada petugas yang datang untuk membersihkan dan mengangkut tumpukan sampah yang menggunung. Tutia Lewis melaporkan dari Labuhan Batu. Sejumlah lumba-lumba terdampar di tambak budidaya kerang milik warga di Desa Silo Baru, Kecamatan Silau Laut, Asahan. Tim gabungan akhirnya bisa mengevakuasi 8 lumba-lumba ke laut yang lebih dalam sehingga nyawa lumba-lumba bisa selamat. Telah terdampar 8 ekor ikan ya. 8 ekor ikan. 8 lumba-lumba terdampar di perairan dangkal sekitar tambak budidaya kerang milik warga di Desa Silo, Kabupaten Asahan. Diduga ke-8 lumba-lumba itu terdampar karena terbawa ombak dan terjebak di air surut. Tinggi air yang hanya sebatas kaki membuat lumba-lumba sulit bergerak. Air 1 mata kaki, jadi ikan terdampar. Mau ditarik ke tengah. Akhirnya 3 bot dikerahkan oleh tim gabungan untuk tindakan evakuasi. Evakuasi dilakukan dengan cara penggiringan dari kanan dan kiri kawanan satwa laut itu. Sedangkan 1 bot lainnya bertugas melakukan penghalauan agar kawanan mamalia itu tidak mengarah ke perairan dangkal. Alhamdulillah ke-8-nya berhasil digiring menuju ke laut dalam dengan selamat semua. Kalau kira-kira penyebabnya itu apa, Pak? Karena mungkin itu apa ya, Mbak? Terdampar atau terkait pasang surutnya laut mungkin bisa pengaruh juga, Mbak. Karena itu tadi kebetulan lokasi pembudidayaan kerang itu pas di dekat garis padan atau pantai gitu, Mbak. Kemungkinan itu. Petugas belum memperoleh identifikasi jenis lumba-lumba yang terdampar itu. Desa Silo Laut berada di dekat garis pantai Selat Malaka, di mana jarak penggiringan lumba-lumba mencapai lebih dari 100 meter menuju ke laut dalam. Tutia Lewis melaporkan dari Medan. Budidaya kerang darah. Seorang wanita juru tagih penanaman nasional Madani Mekar di Tanjung Balai mengalami kekerasan dari pria yang ditagih hutangnya. Pelaku bahkan sempat mengancam akan membunuh korban. Seorang pria mengamuk pada seorang wanita yang berprofesi sebagai petugas tagih PNM Mekar di Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai. Pelaku juga mengancam akan membunuh korban. Tindakan itu dihalangi oleh warga yang tengah berada di lokasi kejadian. Pelaku yang merupakan nasabah PNM Mekar tidak terima ditagih utangnya. Petugas PNM Mekar merasa keberatan karena selalu menalangi utang pelaku. Nah, tangguh renteng kami minta, nggak terima dia. Langsunglah kami disiram sama air comberan. Sama terus dia apa lagi, Kak? Habis itu nggak terima lah aku pula disiram sama air comberan. Aku marah di situ. Tak apa-apa lah aku bilang di situ. Barulah nggak senang dia ngambil parang, mau ditodongkan lah sama aku, mau dicucuk lah perutku pakai parang itu. Ada nggak luka-luka, Kak? Nggak sempat luka karena aku ngelak sikit. Karena mendapat tindakan kekerasan dan memicu keresahan, korban akhirnya menempuh langkah hukum dengan membuat laporan polisi dan berharap pelaku segera ditangkap. Tutia Lewis melaporkan dari Tanjung Balai. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah.
Saya Nadia Kartika berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.